Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 8 ya, di bulan Agustus 2024 guys. Dan langsung saja ya kita melihat bagaimana update dari global crypto market cap yang terlihat ya dari data coin market cap di sini. Tidak ada perubahan yang signifikan ya, di 0,03% aja untuk hari ini. Tapi nanti ada sesuatu yang spesial. Dan untuk Fear and Greed Index naik ya, masuk di area netral meskipun masih tipis-tipis ya di poin 42, tapi ini mengindikasikan bahwa market kripto juga sudah mulai ada recovery guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang minus di 0,63% ya, tapi kalau kalian lihat perkembangan marketnya itu sebenarnya sudah ada recovery yang cukup lumayan guys. Dan sekarang posisinya ada di harga 57.200-an dolar. Begitu juga untuk Ethereum, meskipun ada penurunan di 3,6%, ini juga ada recovery cukup lumayan. Dan untuk Solana hari ini sideways di 0,48%. Dan di sini ada yang istimewa di sini guys, kalau kita lihat ya untuk XRP naik di 19% ya. Bahkan beberapa jam yang lalu naiknya itu lebih dari 20%. Nah, pertanyaannya kenapa? Dan juga untuk Toncoin ini setelah listing di Binance ya, hari ini naik di 10%. Ini cukup bagus banget untuk perkembangan ekosistem di Ton itu sendiri ya, yang mengindikasikan bahwa Toncoin ini sudah dipercaya oleh Binance ya, dan sekarang sudah masuk di market Binance. Kalian bisa memperdagangkannya di Binance. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk rata-rata pergerakan altcoin ini cukup bervariasi, ada yang merah dan ada yang hijau ya, dan itu memang masih terlihat efek dari penurunan kemarin yang merupakan akibat ya dari kenaikan suku bunga di Jepang ya, yang membuat sedikit kekhawatiran dari para investor yang sudah meminjam uang khususnya di Jepang guys, yang awalnya mereka itu meminjam uangnya dengan 0%, sekarang naik di 0,25%. Artinya mereka harus mengembalikan uang pinjaman mereka itu lebih dari apa yang pinjam sebelumnya guys, dan itu sudah berlangsung 17 tahun yang lalu ya dengan 0% untuk bunganya. Jadi itu sedikit informasi yang cukup menarik yang sudah kita sampaikan kemarin, kalian bisa cek di video sebelumnya. Oke. Dan kalau kita lihat di sini untuk perkembangan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, terlihat di sini guys untuk close candle dari time frame weekly ini, kalau memang ya kedepannya nanti tidak ada news yang negatif ya terhadap Bitcoin ini, maka ada kecenderungan untuk bisa membentuk pola candle doji ya, dengan shadow bawahnya yang cukup panjang. Dan biasanya dengan pola seperti itu maka akan berefek dari historis yang sudah ya, ini akan cukup signifikan untuk kenaikannya ya, yang tentu saja ini men-trigger pembelian dari Bitcoin itu sendiri guys. Oke, jadi nanti kita akan update lagi bagaimana untuk close candle di weekly ini ya, karena ini cukup menarik guys. Kalau seandainya ini bisa close candle di atas Fibonacci retracement 0,236, maka ada kecenderungan untuk naik lebih tinggi dan bisa mencoba retest lagi di sekitar harga 68.000 ya, untuk target utamanya di 70.000 dolar. Kalau ini sudah terbreakout, maka ada kecenderungan untuk mencoba retest di ATH-nya kemarin guys. Oke, jadi nanti kita akan tunggu update-nya nanti seperti apa. Oke, dan seperti yang tadi saya bilang di awal, ada sesuatu yang menarik ya untuk XRP ini guys. Dan ini merupakan salah satu berita ya yang mungkin bisa dibilang sedikit banyak men-trigger optimisme di market sekarang ini yang hijau ya. Dan seperti yang diinformasikan dari harian Bitcoinis ya, diinformasikan bahwa Ripple ini akhirnya menyelesaikan ya untuk pertarungan terhadap SEC guys dengan penalti 125 juta dolar, dan dianggap untuk token XRP itu bukanlah sekuritas guys. Nah, ini sangat penting sekali ya, meskipun Ripple harus membayar denda 125 juta dolar ya, dan menurut saya tuh bukanlah sesuatu yang berat ya untuk entitas sekelas Ripple ini guys. Nah, di sini ya, dalam kesimpulan yang telah lama ditunggu-tunggu ya dari perselisihan hukum dari Ripple Labs dan juga SEC, ini telah mencapai penyelesaian yang akan membuat perusahaan blockchain tersebut itu
membayar 125 juta dolar ya sebagai dendanya guys. Dan menurut keputusan pengadilan, poin-poin penting dari penyelesaian tersebut adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, di mana Ripple akan membayar 125.035.150 dolar ya dalam bentuk denda perdata kepada SEC. Sebuah pengurangan yang signifikan ya dari permintaan awal regulator sebesar 2 miliar dolar guys. Kemudian Ripple ditemukan telah melanggar undang-undang sekuritas melalui penjualan institusional cryptocurrency XRP guys, yang oleh pengadilan dianggap sebagai kontrak investasi yang tidak terdaftar. Namun, pengadilan memutuskan bahwa penjualan itu terprogram dan distribusi lain Ripple dari XRP bukan merupakan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar guys. Kemudian pengadilan juga memutuskan ya bahwa penjualan XRP secara individu oleh salah satu pendiri Ripple yaitu Chris Larsen dan Brett Garlinghouse bukanlah penawaran kontrak investasi karena alasan yang secara substansial itu sama dengan penjualan terprogram guys. Dan keputusan itu membuat efek yang sangat signifikan sekali guys ya. Kalau kita lansir dari harian Cointelegraph, untuk harga dari token XRP itu langsung meroket ya, sempat menyentuh di 26% setelah informasi itu dirilis ya. Jadi pada tanggal 7 Agustus, seorang hakim federal ini telah memerintahkan Ripple Labs untuk membayar denda ya, seperti yang tadi saya bilang di 125 juta dolar atas pelanggaran penjualan token XRP ya yang dianggap tidak terdaftar guys. Token XRP menguat 26% menjadi 0,63 dolar ya. Dan itu menutup sebagian besar kerugiannya dari penurunan kripto yang lebih luas sejak 5 Agustus menurut data dari CoinMarketCap guys. CEO dari Ripple Labs, Brett Garlinghouse, menyatakan dalam sebuah postingan X tidak lama ya setelah itu, katanya ini adalah kemenangan bagi Ripple, industri dan juga supremasi hukum, dan hambatan SEC terhadap seluruh komunitas XRP telah hilang. Dan kampanye SEC yang tidak berujung terhadap Ripple akhirnya berakhir. Dan mereka semua itu berharap ini akan mengakhiri perang pemerintah terhadap kripto, dan itu yang menjadi harapan pendiri dari Ripple Labs ini guys. Namun komentator kripto lainnya sama-sama fokus pada pergerakan harga XRP ya setelah keputusan tersebut, dan itu terbukti efeknya naik 26% pada waktu itu guys. Dan lonjakan harga ini mengejutkan ya para trader futures dengan telah menghapus sekitar 40% lebih banyak posisi short daripada posisi long ya, hanya dalam waktu 4 jam saja. Posisi short senilai 5,4 juta dolar telah dilikuidasi ya setelah lonjakan harga tersebut, dan jika momentum ini berlanjut dan harga mencapai 0,65 dolar, maka posisi short senilai 20 juta dolar juga akan terlikuidasi. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan chartnya ya di time frame weekly untuk XRP ini memang sudah sempat menyentuh di harga 0,62 dolar ya, tapi belum sempat menyentuh di harga 0,65 dolar guys. Jadi ini masih cukup bagus ya untuk pergerakan dari XRP ini, karena kalau kalian lihat ya untuk pergerakannya secara luas ya, XRP ini memang kayak sedang menunggu gitu guys untuk segera ngepump ya. Dan kita tunggu aja apakah dengan keputusan SEC ini akan men-trigger pergerakan harga XRP ini lebih lanjut guys ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa bulan ke belakang ya, setelah ATH-nya kemarin itu turun terus ya, dan di sini banyak sekali akumulasi yang terjadi ya. Dan kita tunggu aja untuk beberapa hari ke depan apakah XRP ini akan bisa ngepump ya seperti halnya kripto-kripto yang lain ya, dimana sudah ada beberapa altcoin yang sudah menembus ya untuk ATH-nya. Bahkan Bitcoin pun kemarin sudah sempat menembus ATH sebelumnya di 2021 yaitu di 69.000 dolar ya, dan mencapai tertingginya di 73.000 dolar guys. Dan beberapa altcoin pun juga sudah mengalami penembusan ATH guys. Kita tunggu aja nanti untuk efek dari keputusan SEC ini, dan tentu saja ya keputusan SEC ini akan menjadi tolok ukur ataupun mungkin jadikan sebagai contoh ya bagi proyek-proyek lain yang mungkin mempunyai kasus serupa dengan yang dialami oleh XRP ini, sehingga kecenderungan untuk bisa memenangkan kasus terhadap SEC ini sangat besar guys. Oke, jadi kita tunggu aja nanti efek domino dari keputusan SEC terhadap XRP ini, nanti kita akan update lagi guys. Kemudian selanjutnya ya, kalau kita lansir dari harian Coin Paprika, diinformasikan bahwa Nasdaq dan BlackRock ini mengusulkan adanya option untuk ETF Ethereum guys. Wow, ini semakin menarik ya.
ya. Jadi Nasdaq dan BlackRock telah mengajukan proposal ya kepada SEC untuk memperkenalkan perdagangan option pada ETF Ethereum BlackRock yang bertujuan untuk memperluas opsi investasi kripto. Nasdaq dan BlackRock telah mengajukan proposal ya kepada SEC untuk memperkenalkan perdagangan tersebut, yaitu iShares Ethereum Trust milik BlackRock ya dengan kodenya ETHA, dan diajukan pada tanggal 6 Agustus kemarin ya melalui Nasdaq International Securities Exchange, dan proposal ini bertujuan untuk memperluas opsi investasi untuk Ethereum dalam pasar keuangan tradisional. iShares Ethereum Trust hanya akan terdiri dari Ethereum yang dipegang oleh Coinbase dengan aset tunai yang dikelola oleh Bank of New York Mellon, dan trust ini tidak akan terlibat dalam staking Ethereum untuk mendapatkan penghasilan dan mempertahankan struktur yang sederhana bagi investor. Dan pendekatan ini bertujuan untuk membuat investasi mata uang kripto lebih mudah diakses oleh investor tradisional dengan menawarkan kendaraan yang sudah dikenal melalui pasar sekuritas publik. Perdagangan option memungkinkan investasi ya untuk membeli atau menjual aset seperti saham atau ETF dan pada harga yang telah ditentukan sebelum tanggal tertentu. Dan perdagangan menggunakan option untuk melindungi nilai dari potensi kerugian atau untuk berspekulasi tentang pergerakan harga aset di masa depan. Dan tidak seperti kontrak berjangka, option ini memberikan fleksibilitas kepada pedagang untuk memutuskan apakah akan mengeksekusi perdagangan, menawarkan pendekatan serbaguna untuk strategi investasi. Memperkenalkan perdagangan option pada spot Ethereum ETF BlackRock dapat secara signifikan ya mempengaruhi mata uang kripto dan pasar keuangan tradisional. Dengan memungkinkan strategi investasi yang lebih canggih, langkah ini dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan likuiditas dan stabilitas di pasar kripto. Hal ini juga merupakan langkah untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan arus utama ya, dan menyediakan jembatan bagi investor tradisional untuk mendapatkan exposure ke mata uang kripto guys. Jadi intinya kita harapkan ya perkembangan ini atau rencana ini bisa terwujud tentu saja, dan kita harapkan juga ini akan menjadi trigger yang sangat bagus ya untuk adopsi kripto khususnya untuk Ethereum itu sendiri ya setelah disetujuinya ETF spotnya ya, dan ini menjadi salah satu peluang yang cukup besar guys untuk bisa berinvestasi pada Ethereum ini. Bahkan kalau nggak salah kemarin atau mungkin beberapa hari yang lalu ya, Justin Sun ini juga sudah memborong Ethereum guys. Artinya apa? Jadi orang sekelas Justin Sun yang mempunyai blockchainnya sendiri yaitu Tron ini pun membeli aset digital yaitu Ethereum, yang tentu saja ini membuat kita berspekulasi bahwa ada sesuatu yang menarik di Ethereum itu sendiri sehingga Justin Sun ini memborong Ethereum guys. Jadi intinya mereka yang lebih tahu ya tentang perkembangan terbaru dari aset-aset digital khususnya di Ethereum yang kita bahas kali ini sudah mengambil kesempatan di awal ya, dan kita sebagai retail tentu saja ini memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang menarik di sana tentang Ethereum. Oke. Jadi sebagai investor retail seperti kita ini tentu saja ya kita hanya bisa mengikuti apa yang dilakukan para whales, para naga-naga di luar sana ya, sehingga opportunity yang akan didapatkan mereka kita pun juga bisa kecepat. Oke, manfaatkan kesempatan ini. Dan selanjutnya guys, ada informasi yang cukup menarik khususnya untuk informasi Shiba Inu ya. Kita sudah lama tidak mengupdate tentang perkembangan terbaru dari Shiba Inu ini guys. Seperti yang dilansir dari Bitcoinist, di mana Shiba Inu diperkirakan dalam bahaya tekanan jual yang signifikan meskipun terjadi lonjakan transaksi besar sebesar 588%. Jadi Shiba Inu beresiko mengalami tekanan jual yang signifikan berkat perusahaan crypto Genesis Trading yang bangkrut guys. Dan ini terjadi di tengah lonjakan transaksi besar untuk koin meme ini yang tidak diragukan lagi merupakan perkembangan yang bullish ya. Dari data platform analitik on-chain Arkham Intelligence menunjukkan bahwa Genesis Trading memiliki 21,9 miliar token Shiba Inu, dan ini berarti koin meme dapat menghadapi tekanan jual yang signifikan ya karena perusahaan kripto yang bangkrut tersebut ingin membayar krediturnya ya. Dan Genesis Trading telah menyelesaikan rencana restrukturisasi dan telah mulai melakukan pembayarannya. Dari data on-chain menunjukkan bahwa Genesis telah sibuk minggu ini memindahkan beberapa kepemilikan Bitcoin dan juga Ethereum ya karena ingin membayar pelanggannya, dan pemberi pinjaman kripto yang bangkrut ini diperkirakan akan memindahkan kepemilikan token Shiba-nya ya di beberapa titik sebagai bagian dari proses pembayaran. Namun pada akhirnya ya tentu saja ini akan
berakibat buruk terhadap harga Shiba Inu sendiri. Dengan penjualan sekitar 21,9 miliar token, tentu saja akan mempunyai efek yang cukup signifikan guys. Dan para kreditur ini mungkin memilih untuk menahan token mereka ya daripada segera menjualnya di pasar. Namun jika mereka memutuskan untuk melepas token mereka, tidak ada alasan ya untuk percaya bahwa para whales Shiba Inu akan membantu mengatasi guncangan pasokan ini. Dan para whales ini tampaknya telah mendapatkan kembali kepercayaan mereka ya pada koin meme terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasarnya, yaitu Shiba Inu ya, dan mulai akumulasi lagi guys. Dan hal ini didasarkan ya pada lonjakan transaksi besar di Shiba Inu baru-baru ini yang melibatkan jumlah yang lebih besar dari $100.000 dari data platform intelijen pasar Into the Block yang menunjukkan ya bahwa whales memperdagangkan 9 triliun token Shiba Inu pada tanggal 5 Agustus dan lonjakan 588% dari hari sebelumnya ketika 1,53 triliun token Shiba diperdagangkan. Sementara itu, lebih dari 3 triliun token Shiba Inu telah diperdagangkan dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian terbukti ya bahwa Paus sudah membantu mengurangi dampak dari tekanan jual jika 21,9 miliar token Genesis Trading masuk ke pasar. Jadi intinya kita tunggu aja kira-kira efeknya seperti apa, atau jika kalian mempunyai token Shiba Inu ya harap diantisipasi ya dengan adanya penjualan besar-besaran ini. Dan kalau kalian lihat ya dari grafiknya memang terlihat di sini penurunan Shiba Inu itu terus berlanjut ya, dan ini menjadi salah satu hal yang kurang bagus bagi pecinta meme. Dan seperti yang kalian tahu ya, dukungan dari token meme Shiba Inu ini khususnya dari Elon Musk juga tampaknya juga sudah tidak seperti dulu lagi ya, yang begitu militan ya dari Elon Musk untuk mendukung token meme ini. Dan itu mungkin menjadi salah satu sebab kenapa token Shiba Inu ini tidak bisa bersaing dengan kompetitornya ya, bahkan dengan perkembangan ekosistem yang menurut saya itu cukup bagus ya, baik dari gamenya, dari DeFi-nya, bahkan mempunyai metaverse sendiri, bahkan mempunyai blockchain-nya sendiri. Tapi kalau kita melihat dari pergerakan harga token meme-nya, ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan guys. Jadi kita tunggu aja, atau perlu kita antisipasi ya pergerakan ini untuk mengamankan dana kita ya yang kita investasikan di token Shiba Inu ini guys. Kalian tahu lah ya apa yang kalian lakukan. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan ya. Nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa ya kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.